Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natik Nuna Nurindayoni dengan NIM 45124200030. Kali ini saya akan membahas tentang rangkaian LLC. Pertama, tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama untuk menganalisa rangkaian LLC tegangan bolak-balik atau AC. Yang kedua, menghitung nilai impedansi total pada rangkaian RLC. Dan yang ketiga, mengamati fase arus dan tegangan pada rangkaian RLC. Nah, berikutnya ini disediakan tabel pengamatan untuk praktikumnya. Ada nomor, lalu R, L, C, XL, dan XC, juga ada gambar sinyal I dan V yang nantinya akan digambar secara manual. Nah, selanjutnya ini ada link praktikum untuk praktikum rangkaian RLC ini. Baik, setelah saya membuka linknya, nah sebelumnya saya akan menyebutkan alat dan bahannya, yaitu ada lab virtualnya, resistor, induktor, kapasitor, kabel atau kawat, dan ada sumber arus AC. Yang pertama saya akan mencek dulu ini semuanya. Nah, setelah itu saya akan mengatur sumber arus AC-nya menjadi 100 Hz. Lalu setelah itu saya akan mengatur resistornya sebesar 5 ohm. Nah, selanjutnya saya akan mengatur XL-nya ini sampai 0 agar rangkaiannya ini bersifat kapasitif. Nah, selama XL-nya 0, saya akan mengatur XC-nya sebesar 3,18. Masalah ke kanan ternyata. 3,18. Nah, di sini saya akan mengamati grafik, lalu hasil impedansinya. Udah sih itu aja. Nah, yang kedua saya akan mengganti XL-nya ini sebesar 3,14. 3,14 XL-nya. Nah, XC-nya diganti menjadi 0. Di sini saya akan mengamati grafik dan juga impedansinya. Setelah itu saya akan mengatur XL sama dengan XC, di mana XL-nya 3,14 dan XL-nya 3,18. Di sini kan sama-sama 3,1. Lalu saya akan mengamati grafik dan juga impedansinya. Nah, sekian praktikum dari saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis datanya. Nah, selanjutnya setelah saya melakukan praktikum, saya akan menunjukkan hasil tabel pengamatannya terlebih dahulu, di mana di sini R-nya 5 ohm. Untuk percobaan pertama, L-nya 0, XC-nya 3,18 ohm, dan ternyata didapat C-nya itu sebesar 500 mikrofarad. Lalu untuk percobaan kedua, ketika R-nya 5 ohm dan L-nya 5 mH, maka didapat XL-nya itu sebesar 3,14, dan yang ketiga ketika XL sama dengan XC, maka L-nya 5 mH dan C-nya 500 mikrofarad. Nah, di sini ada analisis datanya. Di sini saya akan membandingkan nilai impedansi secara teori dan secara praktik. Dimana ketika secara praktik ini maksudnya didapat dari angka dari praktik sebelumnya. Nah, yang pertama, secara praktik dengan XL sama dengan 0 dan XC-nya sama dengan 3,18, dengan rumus Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat, maka didapat nilai impedansinya sebesar 5,927 ohm. Nah, di sini saya akan menghitung secara teori, di mana XL sama dengan 0. Saya akan mencari XC-nya terlebih dahulu dengan rumus 1 per omega dikali C. Omeganya ini 2 PF, di mana F ini merupakan 100 Hz yang pertama tadi. Nah, jadi 1
per 2 dikali 3,14 dikali 100 dikali 500 mikrofarad. Didapatkan, jadi 500 mikrofaradnya itu diganti ke farad dulu, dan setelah itu dihitung hasil akhirnya yaitu 1 per 0,314 yang dihasilkan Xc sebesar 3,18 ohm. Setelah ditemukan nilai Xc-nya, maka saya akan menghitung nilai impedansi atau Z. Dengan rumus yang sama, maka dihasilkan impedansi Z sebesar akar 35,1124 dan hasil akhirnya yaitu 5,925 ohm. Nah, dari hasil ini bisa kita ketahui bahwa hasil praktik dan juga teorinya tidak berbeda jauh atau bisa dikatakan sama. Untuk nilai impedansi percobaan 2 sama, tapi XL-nya yang kita ketahui yaitu 3,14 sedangkan Xc-nya 0. Secara praktik, nilai impedansinya diketahui 5,905 ohm, sedangkan secara teori, kita harus mencari dulu nilai dari XL itu sendiri dengan rumus omega dikali L. Sama omeganya 2 dikali 3,14 dikali 100, dan L-nya yaitu 5 mH. Nah, 5 mH ini dijadikan H, yaitu sebesar 5 kali 10 pangkat min 3H, dan hasil akhir dari XL-nya yaitu 3,14 ohm. Setelah itu, saya akan menghitung nilai impedansi dengan rumus yang sama, dan dihasilkan Z sama dengan akar 34,8596 dengan hasil akhir yaitu 5,9042. Nah, di sini juga hasil praktik dan hasil teorinya sama. Untuk percobaan ketiga, hasil secara praktik dengan XL sama dengan 3,14 dan Xc sama dengan 3,18 didapatkan hasil Z sama dengan 5 ohm. Sedangkan secara teori kita harus cari dulu Xc-nya dengan cara yang pertama tadi dihasilkan 1 per 0,314 dengan hasil 3,18 ohm, sedangkan XL juga 628 dikali 5 kali 10 pangkat min 3H, yaitu sebesar 3,14 ohm. Setelah diketahui hasilnya, maka dihitung dengan Z sama dengan 5 kuadrat ditambah 3,14 dikurang 3,18 kuadrat, dihasilkan 5,0001 ohm. Di sini juga hasil dari impedansinya yaitu sama. Dan selanjutnya di sini ada perbandingan fase sinyal I dan V. Bisa dilihat secara teori dan secara praktik ini sudah sesuai baik itu rangkaian kapasitif, induktif maupun resonansi. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang praktikum ini. Nah, rangkaian RLC sendiri merupakan rangkaian yang tersusun atas resistor dan juga induktor. Selain itu juga ada kapasitor, baik secara seri maupun paralel. Resistor ini merupakan komponen elektronika yang bersifat pasif di mana komponen ini berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian. Sedangkan induktor merupakan sebuah kawat penghantar yang dibentuk menjadi kumparan. Nah, sedangkan kapasitor sendiri merupakan alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dan dari muatan listrik itu sendiri. Nah, pada rangkaian pertama terdapat hambatan resistor dan kapasitor sehingga rangkaian ini bersifat kapasitif karena nilai XL lebih kecil daripada Xc. Dengan XL sama dengan 0 dan Xc-nya 3,18 ohm. Nah, pada saat ini arus berubah secara beraturan dan tegangan mengikuti arus. Artinya, tegangan berada 90 derajat di belakang arus sehingga VC-nya akan lebih tinggi gelombangnya dibandingkan dengan VL yang bahkan tidak terlihat gelombangnya seperti yang terlihat di praktikum dan juga teorinya. Nah, pada rangkaian kedua terdapat
hambatan resistor dan induktor sehingga rangkaian ini bersifat induktif karena Xc sama dengan 0 dan XL sama dengan 3,14 kalau saya tidak salah. Nah, pada saat ini tegangan berubah secara beraturan dan arus tertinggal setengah fase atau 90 derajat dengan tegangan. Pada gelombang fasenya, VL terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan VC yang tidak terlihat gelombangnya, karena VC ini bernilai 0. Nah, pada rangkaian ketiga terdapat hambatan resistor, induktor, dan kapasitor sehingga rangkaian ini bersifat resonansi karena XL sama dengan XC. Pada saat ini tegangan satu fase dengan arus. Pada teori, grafik atau gelombang dari V satu arah sehingga hanya terlihat satu garis. Namun pada praktikum terdapat dua garis V yang berbeda 180 derajat namun tetap seiringan. Nah, nilai impedansinya ini dihitung dengan menggunakan rumus tadi, akar dari R kuadrat ditambah buka kurung XL dikurang XC kurung tutup kuadrat. Jadi kesimpulan dari praktikum ini yang pertama yaitu rangkaian seri RLC pada arus bolak-balik terdiri dari resistor atau R, induktor atau L, dan kapasitor atau C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang disusun secara seri. Yang kedua, nilai impedansi total pada rangkaian RLC dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang ternyata hasil dari perhitungan praktik dan perhitungan teori itu sudah sama. Nah, kesimpulan yang ketiga yaitu pada resistor, arus sefase dengan tegangan yang melaluinya, sedangkan pada induktor, arus tertinggal oleh tegangan dengan beda fase sebesar 90 derajat, dan pada kapasitor, arus mendahului tegangan dan fase sebesar 90 derajat. Baik, ini adalah sarannya. Yang pertama, praktikan harus teliti dalam memvariasikan nilai XL dan XC. Yang kedua, praktikan harus teliti dalam menghitung impedansi total. Dan yang ketiga, praktikan harus teliti dalam membaca grafik fasa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.